Apa aja sekarang kan pagi, bilang selamat pagi gitu bagaimana? Enggak gila. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika 21 Jakarta, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Ya, pastinya begitu ya. Kita pasti berharap teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika selalu sehat. Apalagi dalam situasi kita saat ini, insya Allah kita sudah keluar dari apa itu? Pandemi ya. Udah lewat ya. Mudah-mudahan. Ya, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika Ahmad 21 Jakarta masih belum terdengar lah ya. Kita ada narasumber yang kita akan hadirkan, narasumber spesial. Spesialnya pakai banget insya Allah. Karena ini luar biasa ya, dapat hadir beliau berkenan hadir di Radio OSIS ya. Hari ini kita masih menggunakan alamatnya Radio OSIS ya, Radio OSIS 21jkt.radiostream321.com ya. Misteri guysnya masih kita simpan dulu ini. Yang jelas pokoknya saya mau cerita senangnya luar biasa karena kehadiran beliau di tempat ini. Sesuatu yang juga mungkin teman-teman dan juga para alumni mungkin belum tahu karena beliau adalah kepala MAN 21 Jakarta yang baru. Bapak Saifullah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana Senang. Pak Arif? Sehat Pak. Saya tuh lagi senang sekali ini loh Pak. Aduh. Terima kasih Saya berkenan. juga senang bisa bersiaran dengan Pak Arif. Apa bagi kira-kira yang ini ada apa nih katingaren lah kalau orang Jawa itu bilangnya katingaren nih, tumben. Ada apa nih Pak? Kebetulan saya kan baru menjabat di MAN 21. Itu terhitung 28 April 2022. Harus hafal itu ya Pak ya? Harus hafal. Dan alhamdulillah. Ulangi Pak, tanggal. Saya itu kan baru menjabat di Madrasah Al Negeri 21 itu terhitung tanggal 28 April. April ya, bukan Juni Pak ya? Bukan, April 2022. Iya. Bertepatan sehari sebelum cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Satu hari ya? Iya, satu hari sebelum cuti bersama. 28 April menggantikan Pak Samsurial. Pak Samsurial di MAN 3. Alhamdulillah Pak Samsurial sekarang di Madrasah Al Negeri 3 Jakarta. Dan selamat datang Pak. Terima kasih. Ya, sekaligus juga teman-teman ya, ini sekaligus memperkenalkan kepada teman-teman terutama para alumni kan ini banyak nggak tahu. Tapi mudah-mudahan kalau sering mantengin radio OSIS MAN 21 Jakarta tentu ya kita sering menginformasikan. Di beberapa kesempatan kita sampaikan bahwa kepala madrasah kita baru. Kemudian di beberapa video juga sudah terlihat ya Pak. Nanti pokoknya rencananya saya kalau ada acara-acara besar Bapak harus sambutan. Siap, insya Allah. Iya, kalau sambutan kan gampang, tinggal kasih nama ya, terus diupload di YouTube. Alhamdulillah. Setidaknya itu ada jejaknya Pak, jejak digital. Betul nggak Pak? Betul. Ya. Terus ini saya agak gimana ya Pak ya? Saya jujur hari ini saya agak kaget loh, Bapak datang nih sama Pak Sofyan lagi. Yeah. Pak Sofyan, terima kasih. Sama-sama Pak Arif. Assalamualaikum. Iya. Oke, iya. Terima kasih pada Pak Sofyan dan juga Bapak yang sudah berkenan hadir. Bisa mungkin lebih didetailkan Pak. Ini ada apa nih? Mau ngeroyok saya atau mau mensurvei lab atau gimana ini Pak? Baik Pak Arif. Kebetulan saya kan harus segera beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi saya mencoba keliling di Madrasah Al Negeri 21 yang baru saya tempati 1 bulan ini. Saya ingin melihat potensi apa yang ada di Madrasah Al Negeri 21 dan hal-hal apa saja yang perlu kita perbaiki.
Oleh karena itu tadi saya dengan Pak Sofyan selaku Kepala TU, saya keliling mulai dari bawah, kemudian naik di lantai 2, dan alhamdulillah kita sudah kontrol di ruang server, dan alhamdulillah katanya di sini di lab bahasa ada ruang studio radio MAN 21, sehingga saya ingin tahu seperti apa radio MAN 21 itu, Pak Arif. Iya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi yang bertanya, benar-benar bertanya ya sebetulnya dari kita tim yang ada di lab ya, yang ada di lab. Tapi saya mau tanya dulu nih Pak. Iya. Kesan Bapak tentang MAN 21 yang pertama kali itu gimana Pak? Sebelum kita bicara tentang radio maupun tema penting yang mau kita bicarakan di kesempatan kali ini Pak. Baik. Kesan Bapak pertama kali tentang MAN 21 Pak. Saya ketika dilantik di Kanwil tanggal 28 April 2022, pertama kali saya ingin tahu tentang MAN 21 itu alamatnya di mana. Karena terkesan di saya itu Jakarta Utara itu dan banyak kontainer dan sebagainya gitu. Oh itu ya, saya juga pertama dengar ceritanya kayak gitu Pak. Iya. Emang itu yang pertama ya? Iya, karena MAN Jakarta Utara itu kan kesannya katanya kumuh dan sebagainya gitu loh. Ada kontainer. Ternyata kumuh Pak? Ternyata enggak. Gitu. Kirain kumuh. Iya, sama juga ketika saya dengar nama kota Jember. Kan ada kota Jember ya. Jember ya. Tapi ternyata ketika saya masuk ke kota Jember itu bukan Jember tapi tidak seperti namanya. Bersih ya. Namanya aja Jember ya. Namanya Jember kalau tapi orang kenapa Jakarta kalau bilang kita bicara tentang MAN 21 Jakarta Utara tuh kesannya apa tadi kumuh? Kenapa Pak? Ya karena selama ini yang saya tahu seperti itu. Kontainer Pak ya. Kontainer dan kumuh. Bahkan ada terkenal dengan hari kontainer gitu, hari Kamis dan hari Jumat. Oh, kirain hari kontainer di kalender. Jadi hari padat kontainer. Kita harus tahu lah di jalan itu harus tahu bahwa di Jakarta Utara itu ada hari kontainer. Bahkan kemarin ketika saya tahu bahwa satu hari itu harus ada kontainer keluar 100 mobil kontainer itu harus keluar. Nah itu yang saya seperti itu. Tapi kenyataannya pertama kontainernya memang benar. Tapi bayangan saya kumuh itu justru iya enggak gitu. Tadi apa saya katakan bahwa kota Jember namanya Jember tapi ternyata kota tidak seperti namanya. Ya. Tapi enggak ini Pak, kalau misalnya waduh saya kerja, tapi ada ketakutan atau kekhawatiran tentang wah nanti ngeri gitu atau seperti apa takut gitu Pak dengan kontainer-kontainer itu? Kebetulan. Ya, sebentar kita sambil menunggu teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta. Ada kendala teknis ya? Sudah oke. Ya, makasih Pak Arif. Jadi saya mendalami dulu rute yang harus saya lalui untuk menuju ke MAN 21. Alhamdulillah tidak terlalu lama saya sudah menguasai jalur untuk ke 21. Ternyata lewat tol Jor satu kali, mulai masuk saya dari Pondok Pinang, kemudian keluar Cakung Timur, kemudian masuk JGC. Ternyata dari JGC tidak jauh muncullah MAN 21, bahkan gentengnya dari atas tertulis MAN 21 gitu, gentengnya tertulis MAN 21. Identitasnya jelas terlihat Pak ya? Jelas terlihat. Kalau pesawat dari daerah Sumatera itu akan terlihat sekali tulisan MAN 21 itu. Kemudian setelah saya pelajari lagi selama seminggu itu, ternyata bisa juga lewat 2 tol. Jadi tol Selipi, kemudian keluar di Bambu Apus masuk lagi tol yang ke Jor. Jadi cuman agak harga tolnya lebih mahal. Maaf. Bapak alamatnya di? Alamat saya persisnya di Jalan Kemandoran 1, RT 02, RW 06, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Saya nyangkutnya cuma Kebayoran Lama doang. Kebayoran Lama ya. Yang lain nggak familiar ya. Oke. Ya. Nanti mungkin Pak Arif bisa bertanya. Tapi berapa jam Pak? Berapa jam? Sekitar kalau ya? Perginya itu kalau saya lewat tolnya Jor itu hampir 1 jam. 1 jam. Hampir 1 jam. Jadi pas kalau kita berangkat jam 5.30 itu sampai di sini jam 6.25-an.
Tapi kalau saya lewat tolnya 2 kali, lewat tol Selipi, kemudian masuk tol Jor, itu hanya 35 menit sampai 40 menit. Jadi alhamdulillah lebih cepat. Bapak seringnya lewat 2 tol? Yang tol 2 tol aja biar saya lebih cepat sampai di Mandua. Biasanya jam berapa? Jam 5.30 itu Bapak? Harus sudah berangkat. Harus sudah berangkat ya? Iya. Semangat. Bedanya kalau sama yang 17? Kalau 17 itu cuma 30 menit. Iya. 30 menit. Tapi itu nggak pakai tol, Pak? Pakai tol, lewat tol Selipi, keluar Pik 2, langsung menuju ke Man 17. Iya. Jadi intinya gini Pak, ini teman-teman ini senang banget nih, luar biasa ya. Alhamdulillah. Mr. Len tadi juga sudah mengabarkan Pak Asep. Pak Asep ini dulu yang pertama kali mencetuskan untuk adanya podcast Pak. Oh bagus ya, saya dukung ini. Kalau saya di radio, tapi sebetulnya nggak jauh beda podcast sama radio. Cuma kalau podcast kan ada kameranya gitu. Iya betul. Jadi mudah-mudahan kalau memang banyak diskusi gitu Pak. Insyaallah. Gitu. Kalau Pak Daswi kemarin bilang Pak Arif podcast sama Bapak kapan gitu di Multimate? Ya monggo Pak, gitu loh. Iya. Cuma itu kendalanya kalau di Multimate kan ada meja yang itu loh Pak ya. Betul, iya. Maksudnya kalau pakai kursi yang duduk santai itu kan bisa. Mungkin digeser dulu atau gimana. Nanti kita coba belikan untuk kursi yang bagus Pak. Jadi kalau nanti wawancara podcast di multimedia itu bagus sekali. Soalnya belakangnya udah bagus Pak. Iya, backgroundnya udah bagus ya. Iya. Oke. Jadi teman-teman tuh senang banget Pak. Senang sekali. Mr. Ren juga. Kalau beliau kan memang suka dunia siar menyiar. Iya. Atau dunia siaran. Dulu kita sempat jalan-jalan ya Mister ya. Teman-teman ini Mister juga hadir di sini ya. Dulu di PGRI ya Pak ya. Studi banding ke sana. Tapi kalau ilmunya nggak diterapin gitu loh. Kayaknya sayang gimana. Iya. Saya juga termotivasi untuk siaran hari ini juga gara-gara mendengar Pak suaranya mantap. Lantang Pak. Lantang. Ketika menceritakan kegiatan kemarin perpisahan di Jogja. Saya mengamati itu. Jadi ternyata kejadiannya tidak hanya kejadian bannya bocor. Ya. Ternyata ada juga kejadian yang nyasar. Yang nyasar seperti itu. Saya juga heran gitu. Sopirnya kena sopir baru kali. Ada yang nyasar gitu. Nyasar kayaknya baru kali ini ya, Mister ya. Iya. Ya, teman-teman ya. Saya belum dengar cerita dari wakil laporannya, ternyata ada lagi yang nyasar kan gitu. Apa sih nyasar, ban pecah? Iya. Satu lagi apa itu? Ada anak yang lebih dulu pulang atau gimana tuh? Oh bukan, ada 3 loh Mister. Pertama, macet Pak. Oh macet. Macet di Cikampek, ban pecah, nyasar. Jadi kita sarapan siang Pak. Alhamdulillah. Sarapan siang jam 12. Luar biasa. Tapi mungkin Bapak mau mengapresiasi tentang ini dulu apa? Yang jalan-jalan di Jogja itu. Ya, saya sebagai pimpinan pertama. Karena nggak ikut kemarin ya Pak ya? Mohon maaf, tidak bisa ikut kegiatan pelepasan kemarin yang angkatan ke-13. Sehubungan saya juga punya acara yang sudah lama, jadi tidak bisa ditinggal. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada pendamping guru, mendampingi anak sehingga pelaksanaan itu bisa sukses. Dan alhamdulillah anak-anak juga terasa terpuaskan dengan kegiatan kemarin. Dan saya berharap tahun-tahun yang akan datang lebih baik lagi. Amin, amin. Catatan yang mungkin buat besok Pak, masih ada satu lagi kau. Oh iya, yang kedua kegiatan outing ini kan sasarannya sebenarnya bukan hanya jalan-jalan ya. Tapi ada misi yang pertama, misinya adalah mengunjungi perguruan tinggi di Jogja, yaitu perguruan tinggi yang cukup ternama, yaitu UGM. Mudah-mudahan kita bisa disambut dengan baik oleh perguruan tinggi UGM. Yang kedua, tidak lain adalah untuk melatih anak-anak kita ini untuk membuat karya tulis ilmiah gitu. Dan alhamdulillah banget ini Madrasah Aliyah Negeri 21 ditunjuk oleh Direktur KSKK menjadi madrasah riset. Jadi ini pas menurut saya. Oleh karena itu di tahun pelajaran 2022-2023 insya Allah saya akan mengembangkan pertama terkait dengan tahfidznya yang memang sudah ada. Dan yang kedua kita kembangkan risetnya yang sudah di SK-kan oleh Direktur KSKK. Walaupun kemarin belum kita laksanakan sepenuhnya, maka untuk tahun ini insya Allah kita laksanakan madrasah risetnya. Karena kebetulan setelah saya pelajari terkait dengan kontrak prestasi yang sudah dibuat dengan Kanwil, itu Madrasah Aliyah 21 itu punya keunikan.
Katanya keunikan yang pertama adalah madrasah berbudaya. Iya, betul. Saya masuk kemari, alhamdulillah budaya bersih, budaya teratur, budaya antri itu sudah dilaksanakan. Rapih, Pak, ya? Ya, artinya Termasuk naruh sendal, sepatu ya? itu sudah tidak diatur lagi oleh guru, tapi sudah naruh dengan sesuai pasangannya. Sesuai gitu. pasangan. Alhamdulillah. Yang kedua adalah madrasah tahfiz. Alhamdulillah kita melaksanakan tahfiz selain di intra yang ada 2 jam pelajaran, tetapi juga ada pesantren tahfiz yang tidak kalah pentingnya juga. Alhamdulillah anak-anak kita ini sudah ikut kegiatan tahfiz. Informasi yang saya terima ada sekitar 60-70 anak siswa ikut kegiatan tahfiz yang dilaksanakan 3 hari 2 malam. Jadi anak-anak setelah hari Jumat pulang dari sekolah, kemudian jam 4 atau setengah 5 mereka sudah balik lagi untuk ikut kegiatan tahfiz yang alhamdulillah laksanakan 3 hari 2 malam. Dan yang ketiga adalah madrasah juara bersih, juara madrasah sehat. Jadi alhamdulillah kita sudah ditunjuk oleh kelurahan menjadi madrasah sehat. Oleh karena itu salah satu program kegiatan mendukung madrasah sehat, kita anak-anak tidak boleh bawa minuman aqua, tapi dari rumah sudah membawa tumbler ya. Kemudian juga ada kegiatan yang cukup menarik juga di kita, itu kegiatan makan sehat bersama. Oh iya. Alhamdulillah. Kayaknya ini dalam baru rangka, kita ya Pak ya? Hah? Tempat lain kayaknya nggak ada ya? Sudah ada juga cuman ya. Ini kalau tidak salah ini berkat kita studi banding di Finlandia ketika itu zamannya Pak Kabinnya Pak almarhum Bapak Acha Sukarsa gitu. Salah satu ilmu yang diambil adalah kegiatan makan bersama. Ada di madrasah. Itu yang saya lihat di madrasah. Oh iya, pencaksilat juga ada yang. Iya, ya. Jadi ya berkaitan dengan tadi visi penilaian ya, kesan dari Bapak kita ya, yang hitungannya ya baru sebulan Pak. 2 bulan deh. Saya masuk lepas sambut itu kan tanggal 28 tadi April. Bukan, pelantikan 28. Saya lepas sambut di MAN 21 itu tanggal 10 Mei. 10 Mei. Jadi 10 Mei saya lepas sambut dengan kepala yang lama, Pak Samsurial. Saya ingat betul 3 hari Senin tanggal 9 hari pertama masuk setelah libur Lebaran, saya ditelepon sama Pak Samsurial, tolong hari Selasa besok ada acara lepas sambut pagi hari gitu. Iya, mohon maaf saya nggak ada Pak. Iya. Itu yang. Iya. Tapi kesannya luar biasa, Mister ya, teman-teman dan juga seluruh civitas ya, kesan Bapak luar biasa. Dan insya Allah beliau sangat mendukung apa-apa yang sudah ada Pak ya, luar biasa. Iya. Dan kalau yang saya sudah lihat, beliau sudah mengembangkan apel tadi itu. Baru banget gitu ya. Selama ini kita nggak ada kan. Artinya dari masjid langsung naik ke atas. Tapi ini sampai ada pengecekan, bahkan langsung turun langsung tadi Pak ya. Alhamdulillah, ini upaya saya bagaimana kita mendisiplinkan anak. Karena salah satu untuk menjadi orang sukses itu adalah diawali dengan disiplin. Karena kalau tidak disiplin bagaimana bisa sukses gitu. Karena di ABRI itu kan awalnya memang disiplin. Jadi sesuai dengan ajaran agama kita juga, sholat itu kan 5 waktu. Bagaimana kita sholat 5 waktu itu dalam rangka mendisiplinkan diri. Iya. Tuh. Jadi melatih kedisiplinan Pak. Ya. Dari sholat sendiri kita mengambil ya nilai kedisiplinan itu luar biasa Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa ambil manfaatnya oleh anak-anak kita ke depan. Iya. Jadi auranya luar biasa nih Pak. Sampai Pak Lukman juga datang. Gitu. Alhamdulillah. Sampai Pak Asep juga datang. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Alan. Kalau beliau sudah diwawancara Pak dulu, tapi di podcast. Iya. Bapak bisa lihat-lihat di YouTube-nya itu Pak Lukman ada. Nanti akan saya buka lihat. Ya. Budia juga ada. Cuma gambarnya masih jelek Pak. Iya. Insyaallah kita perbaiki. Gambarnya masih jelek. Mister kemarin sudah 45 menit ya Mister ya. Iya. 45 menit, sekitar 40 menitan, luar biasa. Pak, kita temanya sebetulnya tadi bukan itu Pak. Ini baru pembukaan. Iya.
Gimana kalau kita puterin lagu atau gimana Pak? Apa langsung lanjut aja dulu Pak ya? Boleh, Nah, boleh, tema boleh. kita, teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika, temanya itu adalah kita bicara tentang PAT Pak ya? PAT dan juga PPDB. Kebetulan juga ahlinya ada di sini. Ahlinya yang punya gawe. Luar biasa Pak kerjanya Pak. Luar biasa. Luar biasa Pak. Biasa di luar. Serba bisa dia. Serba bisa. Iya. Menulis beliau jagonya Pak. Kemarin kalau tidak, Bapak mungkin sudah baca belum di web. Tulisan beliau ada 3 atau 4 Pak. Belum tuh, belum, nanti saya insya Allah baca. Itu bercerita tentang ban yang kempes bocor. Oh gitu ya. Iya, Iya. iya, kasih. Beliau sebetulnya masih aktif meskipun di kesiswaan, tapi masih menjadi citizen journalism. Iya. Jadi tetap menyumbangkan tulisan Pak. Betul, betul. Selain saya dan teman-teman, beliau tetap nulis ternyata. Betul, ya. Tulisannya sampai 300-an lebih Pak. Saya juga sudah menyampaikan ke Pak Lukman, nanti tolong bantu saya untuk memberikan terkait dengan jurnalis, karena dia adalah mantan Wakahumas. Humas waktu itu ya. Tentunya dia tahu cara penulisan berita, penulisan jurnalis, sehingga nanti ilmunya itu bisa ditularkan kepada anak-anak kita. Amin insyaallah. Siap ya Pak Lukman ya. Teman-teman saya sampaikan ya, teman-teman di rumah, di ruangan ini di studio kita lab bahasa, di mana juga ada buat rekam audio, video juga. Hadir selain kita berdua ya, ada Pak Sofyan, ada Pak Lantini, ada Mr. Lantini ya, ada Pak Lukman. Betul, alhamdulillah saya sangat senang sekali masuk ke MAN 21 itu, kekompakan guru dan karyawan cukup tinggi gitu, sehingga anak-anak juga pendisiplinannya juga tidak hanya kesiswaan, tetapi semua guru ikut terlibat. Berarti senang Pak ya? Senang banget saya di sini. Nyaman Pak ya? Nyaman. Saya juga jadi tambah nyaman gitu. Apalagi dengan Pak Arif sendiri yang tidak lupa itu. Jurnalisnya gitu, foto. Iya, cuman perlu saya sampaikan mungkin ketika ada YouTube yang dikeluarkan dari MAN 21 itu, mohon di like and share. Subscribe. Iya, mohon itu. Iya. Dan itu kan sudah menjadi akun kita ya Pak. Iya. Artinya bukan akun pribadi. Bukan. Kan, ya, tapi tadinya akun pribadi Pak. Oh gitu. Tapi saya sudah hibahkan. Oh iya, alhamdulillah. Tapi nanti kalau diuangkan, uangnya buat sekolah deh. Alhamdulillah. Aduh. Ya nanti kita dapat lah berapa persen, 1% atau berapa gitu. Enggak, itu sangat disayangkan kalau kita tidak meminta kepada seluruh peserta didik untuk like and subscribe. Ya, karena murid kita kan 558. Itu luar biasa. Setiap tahun pasti nambah 100. Apalagi kita sarankan juga kepada alumni kita. Kan sudah 13 angkatan, itu udah luar biasa. Subscriber sudah 1.300. Wow. Mudah-mudahan dapat rewardnya ya. Saya belum pernah menguangkan itu, gimana caranya menguangkan. Nanti mungkin saya harus konsultasi sama Pak Sofyan juga, karena beliau juga YouTuber juga Pak. Cara menguangkannya gimana gitu. Mungkin sudah ada ratusan juta Pak. Mungkin. Alhamdulillah. Baik Pak. Iya ini Pak, ini bicara tentang PAT gimana Pak? PAT. Alhamdulillah untuk 4 tahun ini kita laksanakan dimulai dari tanggal 7 bulan Juni dan berakhir tanggal 15 Juni 2022. Satu hari itu 2 mata pelajaran. Dan diawali dengan pembiasaan, yaitu sholat duha, kemudian tadarus, kemudian juga one day one ayat. Dan itu saya sangat senang sekali. Dilanjutkan dengan apel kerapian siswa. Iya, betul. Dan dilanjutkan baru jam 7.30 dimulai. Ini hari yang ke-7 apel terus ya Pak ya? Alhamdulillah. Bisa terlaksana. Mungkin kita. Iya Pak. Sudah banyak kita ngobrol sama teman dan juga seluruh Civitas Akademika. Nanti kita lagunya bakal tetap kita putarkan buat teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta ya. Jadi pembicaraan kita hari ini kita cukupkan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Saifullah yang sudah berkenan hadir. Matur nuwun sangat Pak. Terima kasih sama Pak Ari. Terima kasih. Saya juga jadi bisa masuk radio nih. Bisa muncul. Saya
terinspirasi dengan Palantini. Wih, luar biasa inspirasinya. Iya, saya terus terang jadi ikut. Saya harus berterima kasih sama Mr. Lan juga, Pak. Iya, kita dukung, Pak. Iya, iya. Ya, yang penting nanti ada lah. Oh, iya, oke. Kecil ya. Kecil cukup kalau radio mah. Iya. Baik. Sekali lagi matur nuwun sangat, Pak. Sama-sama Pak Arif. Mudah-mudahan saya dukung kegiatan ini. Brokes mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depannya. Baik ya. Terima kasih teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta atas waktu dan kesempatannya untuk kita ngobrol-ngobrol pada kesempatan hari. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya, di lain waktu dan tema yang pastinya juga menarik, menginspirasi dan juga memberikan info-info penting bagi seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta dimanapun Anda berada. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Arif. Pamit. Matur nuwun.